Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu atribut Allah, yaitu Maha Tahu. Dalam teologi sistematika yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang Allah melalui hasil-hasil penelitian, mengemukakan berbagai sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah yang terkandung di dalamnya adalah non-moral, atau sifat yang tidak melibatkan hal-hal moral. Sifat-sifat tersebut terdiri dari Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan ketidakberubahan Allah. Melalui berbagai sifat Allah tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang sungguh sempurna. Saudara-saudari, salah satu hal yang menunjukkan kesempurnaan Allah adalah kemahatauannya akan segala sesuatu. Hal ini diakui sendiri oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, bahwa Allah itu sungguh Maha Tahu akan segala sesuatu, yang ditunjukkan melalui pengalaman pribadi yang dialami oleh setiap mereka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, untuk lebih mengetahui dengan lebih jelasnya mengenai kemahatauan Allah, dalam presentasi ini saya akan memaparkan berbagai definisi mengenai kemahatauan Allah serta sifat-sifat kemahatauan Allah, dan saya akan secara khusus menjelaskan kemahatauan Allah dalam surat Markus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Saudara-saudari, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi kemahatauan Allah. Ada beberapa definisi mengenai arti Maha Tahu, yakni dalam bahasa Inggris kata Maha Tahu berasal dari kata omniscience, di mana omni berarti semua, sedangkan science berarti pengetahuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Maha Tahu artinya tahu akan segala hal atau sangat tahu. Dan kata ini secara umum hanya digunakan atau hanya dimiliki oleh Allah saja. Jadi, dari beberapa definisi tersebut dapat kita artikan bahwa kemahatauan Allah berarti tidak terbatas. Ia mengetahui segalanya tanpa ada satupun yang tidak diketahuinya. Dan hanya dialah yang memiliki sifat yang demikian. Allah mengetahui segala sesuatu karena ia adalah Allah yang benar, di mana tertulis dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Dan dialah Allah yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya, termasuk di dalamnya manusia. Jadi dari berbagai penjelasan tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah Maha Tahu akan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Baik hati, pikiran, dan segala tindakan manusia Allah mengetahuinya, maupun setiap makhluk hidup yang ada di alam semesta ini Allah mengetahuinya, sebab ialah yang telah menciptakannya. Pengetahuan Allah akan segala sesuatu sungguh sempurna. Tidak ada cacat di dalamnya atau tidak ada kesalahan. Di mana hal tersebut ditunjukkan dari kemahatauan Allah yang benar serta mengetahui segala sesuatu terlebih dahulu sebelum hal tersebut diketahui oleh manusia sendiri. Selanjutnya, saudara-saudari, saya akan menjelaskan berbagai sifat-sifat kemahatauan Allah. Menurut Evans, ada 3 sifat kemahatauan Allah, yaitu bersifat intuitif, bersifat komprehensif, dan bersifat pribadi. Berikut saya akan menjelaskan sifat-sifat tersebut satu persatu. Kemahatauan Allah bersifat intuitif. Pengetahuan bersifat intuitif berarti pengetahuan yang akan segala sesuatu secara intuisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah intuisi berarti daya atau kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Dan Evans juga mengatakan bahwa kemahatauan Allah bersifat intuitif karena ia mengetahui segala sesuatu tidak bergantung kepada siapapun. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa kemahatauan Allah bersifat intuitif adalah ia mengetahui segala sesuatu karena dia memang Allah yang Maha Tahu.
Ia mengetahuinya tanpa ia memikirkannya terlebih dahulu, atau ia mempelajarinya terlebih dahulu. Tetapi ia mengetahui segala sesuatunya, karena memang dari dialah segala pengetahuan tersebut, karena dialah yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Dan oleh sebab itu ia mengetahui segala ciptaannya. Kematahuan Allah tidak dipengaruhi oleh orang lain. Allah mengetahui segalanya karena ia memang Allah yang mengetahui segala sesuatu. Yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 20. Pengetahuannya tidak didapatkan dari siapapun, melainkan dari dialah dan oleh dia dan untuk dia segala sesuatunya. Di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, Paulus sendiri mengakui bahwa Allah sungguh besar dalam pengetahuannya akan segalanya, di mana ia mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmah dan pengetahuan Allah dalamnya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Dari pengakuan Paulus tersebut memberikan pernyataan bagi kita bahwa pengetahuan Allah tidak dapat terselami oleh pikiran manusia yang terbatas, karena pengetahuan manusia sendiri berasal dari Allah yang Maha Tahu. Tidak hanya itu saja, Evans juga mengatakan bahwa sifat pengetahuan Allah adalah kekal. Artinya, pengetahuan Allah itu tidak hanya bersifat sementara, tetapi bersifat abadi, di mana pengetahuannya tidak dibatasi oleh waktu. William dan Stanley mengatakan bahwa Allah mengetahui semua kenyataan, yakni semua kejadian di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, tersedia baginya sebagai pengetahuan masa sekarang. Hal ini kita dapat lihat dalam Yesaya pasal 2 ayat 9, di mana di situ dikatakan, "Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak diberitahukan sebelumnya, hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu." Jadi Allah yang Maha Tahu di dalam tidak terbatasannya telah menyediakan segala bentuk pengetahuan yang abadi, yakni yang ada dan belum diketahui dan yang akan diketahui oleh manusia secara nyata. Saudara-saudara, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat kedua dari pengetahuan Allah, yaitu bersifat komprehensif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komprehensif adalah bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, luas dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa pengetahuan Allah bersifat luas, mencakup seluruh isi dunia ini tanpa ada satupun yang tidak diketahuinya. Meskipun dunia ini begitu luas dan dipenuhi dengan berbagai makhluk hidup yang beragam, akan tetapi semuanya nyata dan jelas di mata Allah, sebab Dialah Allah yang Maha Tahu. Bahkan dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 30, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Ia mengetahui jumlah helai rambut di kepala manusia. Hal ini menggambarkan atau menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh besar dalam pengetahuannya dan tidak terbatas. Ia mengetahui segala sesuatu. Dan pengetahuan Allah tersebut tidak hanya terbatas kepada manusia saja, melainkan kepada ciptaannya yang lain. Di mana dalam Mazmur pasal 50 ayat 11 dikatakan, "Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam satu." Bukan hanya itu saja, dalam Mazmur pasal 147 ayat 4 juga dikatakan bahwa Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebutkan nama-nama semuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan Allah sungguh sangat luas dan manusia tidak pernah bisa memahami pengetahuannya. Di mana di dalam Mazmur, Daud sendiri mengaku dengan mulutnya
bahwa pengetahuan Allah terlalu ajaib dan terlalu tinggi baginya dan ia tidak sanggup mencapainya. Terdapat dalam Mazmur pasal 139. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengetahuan Allah yang ketiga, yaitu bersifat pribadi. Pengetahuan Allah bersifat pribadi berarti Allah mengetahui pribadi-pribadi manusia tentang segala sesuatu yang ada dalam diri pribadi manusia, baik hati, pikiran, atau seluruh aspek kehidupan pribadi seseorang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu lebih mengenal pribadi manusia daripada manusia itu sendiri. Ia mengetahui segala rancangan yang dirancangkan oleh pribadi seseorang, baik dalam pikirannya yang bersifat positif maupun negatif, yakni hal baik maupun hal yang jahat. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahuinya. Dapat kita lihat dalam Lukas pasal 12 ayat 2. Walaupun ada seseorang yang berusaha untuk menyembunyikan segala sesuatu di hadapan sesamanya manusia, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab segala sesuatunya terbuka di depan mata Tuhan. Hal ini ditunjukkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Di dalam Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 24 itu dikatakan, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku menulis langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, di dalam Amsal pasal 15 ayat 3 juga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Dari kedua pernyataan tersebut membuktikan bahwa Allah sungguh maha tahu tentang pribadi manusia. Tidak ada satupun yang dapat disembunyikan di hadapan Allah. Pengetahuan Allah akan pribadi manusia tidak dapat dibatasi oleh ruang. Apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh pribadi manusia, di segala tempat, di tempat yang berbeda-beda, semuanya nyata di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu saja, Allah juga mengetahui kedalaman hati manusia. Apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, Allah mengetahuinya. Sebab hanya Allah sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Dapat kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 39. Dan hanya Dia yang mengetahui rahasia hati manusia. Dalam Mazmur pasal 44 ayat 22. Dan hanya Dia yang dapat melihat hati manusia. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Allah mengetahui kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Di mana di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai 10 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mengenal dan menyelidiki hati manusia. Ia sudah lebih tahu apa yang ada di dalam hati manusia sebelum Ia mengungkapkannya di hadapan sesamanya. Allah mengetahui setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pribadi manusia, di mana Daud sendiri mengatakan dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 5, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklum, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah diketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi saudara-saudari, dari berbagai pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa Allah yang Maha Tahu mengetahui pribadi manusia
tanpa satu titik pun dari kehidupan manusia itu sendiri tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pribadi manusia, meskipun begitu banyaknya manusia di dunia ini, namun Allah mengetahui dan mengenal setiap pribadi manusia sebagai ciptaannya yang mulia. Saudara-saudari, selanjutnya saya akan menjelaskan pengetahuan Allah yang terdapat dalam Markus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Di mana ayat tersebut berbunyi, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir demikian dalam hatimu? Saudara-saudari, ayat ini merupakan ayat yang membuktikan atau menunjukkan kemahatuan Yesus tentang pribadi manusia, di mana ketika pada suatu hari Yesus datang kembali ke Kapernaum, ada banyak orang datang berkerumun untuk bertemu dengannya dan mendengarkan pengajarannya, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Orang-orang tersebut datang untuk melihat Yesus yang telah mereka dengar bahwa ia sanggup menyembuhkan penyakit. Pada saat itu, di tengah-tengah orang banyak yang berkerumun, ada seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang. Mereka membawanya kepada Yesus untuk disembuhkan. Akan tetapi karena banyaknya orang yang berkerumun, mereka tidak dapat bertemu dengan Yesus. Namun hal tersebut tidak membuat mereka menyerah membawa orang lumpuh tersebut bertemu dengan Yesus. Sehingga mereka membuka atap yang di atas mereka, lalu mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka tersebut, ia berkata kepada orang lumpuh tersebut, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan pada saat Yesus berkata demikian, beberapa orang Farisi yang juga duduk di sana berpikir dalam hati mereka, mengapa orang itu berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalimat berpikir dalam hatinya berasal dari 3 kata dalam bahasa Yunani, yakni kata berpikir adalah dialog semai, merupakan kata kerja yang artinya membicarakan, mempertimbangkan. Dan kata dalam yaitu merupakan kata proposisi yang artinya di dalam. Dan katanya adalah, atau dalam bahasa Yunani adalah ho, artinya ia siapa saja. Kata hati adalah dalam bahasa Yunani kardiognostes, merupakan kata benda dari kata yang artinya mengenal hati. Sedangkan kata menghujat berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kata kerja yang artinya menghina Allah atau mencerca dan atau memfitnah. Jadi dapat diartikan bahwa orang-orang Farisi pada saat itu berpikir-pikir di dalam hatinya atau di dalam hati mereka, mengapa ia menghina Allah. Mereka mengatakan perkataan demikian di dalam hati mereka karena mereka sendiri tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah. Akan tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Saudara-saudari, kata segera di sini dalam bahasa Yunani adalah enthus, merupakan adverb dari kata dasar entheos, artinya segera, seketika itu juga, atau secara langsung. Dan kata mengetahui dari bahasa Yunani adalah epiginokto, artinya tahu, mengenal, mengetahui dengan sepenuhnya. Kalimat dalam hatinya berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, di mana kata dalam hati adalah pneumati, yang merupakan kata benda dari kata dasar pneuma, artinya roh Allah. Sedangkan katanya adalah eutos, yang merupakan kata personal pronoun dari kata dasar yang artinya diri, sendiri, yang sama, ia. Jadi dapat kita artikan kalimat yang mengatakan Yesus segera mengetahui dalam hatinya dapat diartikan bahwa Yesus secara langsung mengenal atau mengetahui sepenuhnya di dalam rohnya
segala sesuatu yang di dalam hati orang-orang Farisi tersebut, apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka tentang dirinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah Allah yang Maha Tahu adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dan tanpa satu pun atau sedikit pun yang tersembunyi di hadapannya. Ia mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini karena Ia adalah Allah yang telah menciptakannya. Pengetahuan Allah itu sungguh sempurna, yaitu bebas dari kesalahan atau ketidakpengetahuan. Benar apa adanya, serta telah mengetahui terlebih dahulu apa yang dapat diketahui oleh manusia atau telah menyediakan segala sesuatu yang akan diketahui oleh manusia. Ada beberapa sifat pengetahuan Allah yang bersifat intuitif, bersifat komprehensif, dan pribadi. Pengetahuan Allah bersifat intuitif adalah Allah mengetahui segala sesuatu tanpa terlebih dahulu untuk memahami atau mempelajarinya. Akan tetapi Ia mengetahui segalanya karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak seperti manusia, untuk mengetahui segala sesuatunya harus belajar terlebih dahulu atau bergantung kepada pengetahuan orang lain. Pengetahuan Allah bersifat komprehensif adalah Ia mengetahui segala sesuatu secara luas atau tidak ada batasnya. Pengetahuannya tidak hanya terbatas kepada manusia saja, melainkan juga mengetahui segala jenis bintang-bintang di langit dan segala binatang dan tumbuhan di dunia ini sebagai makhluk ciptaannya. Sedangkan pengetahuan Allah yang bersifat pribadi adalah Allah mengetahui pribadi manusia itu sendiri. Meskipun begitu banyaknya manusia di dunia ini, namun tidak satu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Ia mengetahui setiap pribadi, baik hati, pikiran, dan segala sesuatu yang direncanakan oleh pribadi manusia itu sendiri. Pengetahuan Allah akan pribadi manusia terbukti dalam Markus pasal 2 ayat 6-8, di mana Ia mengenal atau mengetahui sepenuhnya apa yang dipikirkan di dalam hati orang-orang Farisi pada saat Ia menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang pada saat itu. Yang mengetahui bahwa pada saat itu orang-orang Farisi yang sedang duduk bersama-sama orang banyak yang sedang mendengarkan pengajarannya dan melihat yang menyembuhkan seorang yang lumpuh, mereka berpikir di dalam hati mereka mengapa Ia menghujat Allah. Akan tetapi Allah yang Maha Tahu mengetahui hal tersebut dengan rohnya, bahwa mereka berpikir-pikir demikian. Oleh sebab itu, telah terbukti pengetahuan Allah mengenai pribadi manusia bagi hal isi hati, pikiran, dan segala sesuatunya. Allah telah mengetahuinya. Demikianlah yang dapat saya presentasikan mengenai pengetahuan Allah. Terima kasih. Shalom.